Kasih-Mu kami rindukan ya Tuhan. Hadir-Mu kami nantikan di hidup kami ya Bapa. Sebab sungguh tanpa-Mu bukan siapalah kami sesungguhnya. Sia-sia hidup kami tanpa-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kalau kami menyembah-Mu sebagai tanda kerinduan hati kami akan hadir-Mu di kehidupan kami ya Tuhan. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu, ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Oh, Engkau
Engkau sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa yang merindukan air-Mu, Tuhan. Demikianlah kami, ya Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu air sungai-Mu, ya demikianlah kami. Demikianlah kami merindukan Engkau ya Tuhan. Sebab sungguh tiada lain yang membuat kami bahagia, tiada lain yang membuat kami bersuka cita selain hadir-Mu di hati dan kehidupan kami ya Tuhan. Puaskan dahaga jiwa kami ya Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Kami butuh Engkau, kami rindu akan-Mu, ya Tuhan. Betapa haus kami akan-Mu ya Tuhan. Betapa rindu dan haus kami akan-Mu, sumber kekuatan kami ya Tuhan. Allah seru sekalian alam, kebahagiaan jiwa dan kebahagiaan hidup kami. We need you, Lord. Please come upon us. Kami butuh Engkau ya Tuhan, sumber kekuatan kami. Engkau sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku.
Kau dengan segenap hatiku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Sungguh siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini dalam pandangan mata-Mu? Kamilah yang membutuhkan Engkau di kehidupan kami. Dan kamilah yang harusnya berjuang menyenangkan hati-Mu, mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Ampuni kalau selama ini Engkaulah yang kami minta untuk menyenangkan diri kami, membahagiakan diri kami ya Tuhan. Siapakah kami hingga kami berhak meminta Engkau sesungguhnya? Sebab tiada lagi hak kami mengatur Engkau. Bahkan hak kami tiada lagi mengatur diri kami, suka-suka kami. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Ini yang kami rindukan Tuhan, lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun
keabdian dalam kekudusan. Tekadku menyenangkan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Oh, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Engkau Tuhan, Allah yang kami senangkan, Allah yang kami tinggikan selamanya. Oh ya Yesus, Kau Allah kami, Kau Tuhan kami, segalanya bagi-Mu Yesus. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu lebih dari segalanya, ya Tuhan, ya Allah kami, Yesus, Yesus, haleluya. Keagungan-Mu, kemuliaan-Mu yang kami rindukan, haleluya. Ampuni jika selama ini bukan Engkau yang kami agungkan ya Tuhan, bukan Engkau yang kami senangkan di hidup kami. Kami hanya berusaha mencari kesenangan-kesenangan diri kami, kepuasan-kepuasan diri kami, hingga kering, kerontang jiwa kami di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Bapa, hingga kering, kerontang dan tak berdaya hidup dan jiwa kami di hadapan-Mu. Sebab kami melupakan Engkau, kami mencari kesenangan kami yang lain Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami Bapa, jagai kami ya Yesus, bebat hati kami, tarik dan bawa kami kepadamu ya Tuhan. Tarik kami, bawa kami mendekat dan lekat kepadamu Tuhan. Dalam sungguh siapakah kami ini Tuhan, dalam pandangan mata-Mu kami bukan siapa-siapa. Kalau kami beroleh anugerah kehidupan, itu sebuah sukacita dan anugerah yang besar yang tak terbalaskan. Kebaikan kami pun tidak akan sanggup dan mampu membalas kebaikan-Mu dan kasih-Mu Tuhan bagi hidup kami. Tolong kami, ajar kami, tegur kami, nasihati kami terus Tuhan.
untuk berjalan di jalan-Mu, berjalan di kehendak-Mu, ya Tuhan. Berjalan dalam terang kasih-Mu, terang anugerah-Mu, ya Bapa. Dan sesungguhnya buta kami dan kami tak dapat melihat jika tanpa terang kasih-Mu. Sesat kami Tuhan, sesat kami. Kami bersyukur kalau hari ini Kau tangkap kami, Kau temukan kami di perjalanan panjang hidup ini Tuhan. Kami tidak mau tersesat, kami tidak mau jatuh kepada malapetaka yang dahsyat itu Tuhan, terpisah daripada-Mu. Kami mau menjumpai Engkau di jalanan lorong hidup kami. Kami mau berjumpa dengan-Mu di sesatnya hidup ini, pelik dan rumitnya hidup ini membuat kami kadang melupakan Engkau Tuhan. Bahwa sejatinya Engkau ada di hidup kami. Oleh sebab itu kami mau Tuhan bertemu dengan-Mu di jalan ini Tuhan. Di jalan hidup yang kami lalui, di jalan hidup yang kami lewati. Jangan sedetik pun undur dari hidup-Mu Tuhan. Ketkonala ya pasatata. Ingitena ya pasiti. Haleluya, haleluya Lord. Jumpai kami di jalan yang satu ini Tuhan, di jalan hidup kami. Jangan tinggalkan kami ya Tuhan. Kami tahu masa lalu dan hidup kami penat, gelap, dan penuh temaram dan kelabu. Yang Kau benci dan melukai hati-Mu, yang menyesakkan batin-Mu Tuhan. Ampuni kami, mengabaikan Engkau di hidup nyata kami. Kini kami ingat bahwa kami membutuhkan Engkau. Adalah kasih-Mu, hadir-Mu di tengah lorong perjalanan hidup kami Tuhan. Betapa bersyukur kami Kau masih memberi kesempatan dan peluang bagi kami untuk Kau celikkan mata kami, untuk Kau bawa kami kepada jalan keselamatan itu Tuhan, jalan kebenaran itu. Amat besar anugerahnya yang telah ku terima.
menyanyikan lagu pujian ini. Dan betapa indah setiap syairnya. Ketika diucapkan dengan penuh ketulusan. Bahwa sungguh sebenarnya kita bukan siapa-siapa dalam pandangan mata Tuhan. Apalagi masa lalu kita yang penuh dengan kegelapan, kekelaman, kelam kabut menutupi kehidupan kita. Dan Tuhan sebenarnya berhak untuk mundur dan menjauh dari kita. Betapa bersyukur kalau hari ini, dan di tengah-tengah perjalanan hidupmu, Dia menghampirimu, menjumpai dirimu, menyambutmu dan berkata, mari anakku. Datanglah kepadamu, wahai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Perhentian terhadap hasrat hati dunia ini. Perhentian terhadap hasrat hati dan kemewahan serta kenikmatan dunia yang menipu dan menyesatkan hidupmu. Mari datang kepada Tuhan. Dia penuh kasih, rindu menjumpai. Besar Kau bimbing kami ya Tuhan. Aku dibimbingnya, aku dituntunnya. Yakinlah bahwa tangan kuasanya menuntun langkah hidupmu. Percaya, percaya, kau dibimbing dan dituntunnya. Pulang dari kesesatanmu. Mari kembali dari kesesatanmu. Balik kanan dan hampiri Tuhan. Katakan, ini aku, anakmu Tuhan. Aku telah pulang kembali kepadamu. Dan mau Tuhan, aku menetap di rumahmu yang kudus itu ya Bapa, selama-lamanya. Aku mau pulang.
Tidak ada satupun yang kami harapkan. Tidak ada satupun pertolongannya yang dapat mencengkram kami dan menarik kami dari topan dunia ini. Selain tangan kuasa-Mu ya Bapa. Peluk kami, sambut kami ya Tuhan. Bawa kami dan jagai kami terus di langkah hidup kami. Kami takut tanpa-Mu Tuhan. Sebab sungguh buas dan ganas dunia ini. Dan mudah sekali anak-anak-Mu terenggut jiwanya untuk lebih menikmati dan berkanjang bercengkrama dengan indahnya dunia ini, nyaman dan nikmatnya dunia ini, dan mereka rasa itu yang terbaik. Kami rasa itu yang terbaik, ternyata membinasakan kami, mencelakakan kami. Ajari kami Tuhan, tolong kami tidak tersesat, tidak terjerat oleh nikmat dan indahnya dunia yang menipu, menyesatkan, menghancurkan langkah hidup dan perjalanan hidup kami. Meraih dan mengejar keselamatan itu Tuhan. Masih ada banyak yang salah di hidup kami. Masih banyak yang menyimpang. Buat kami bersedia berintrospeksi untuk belajar lebih setia melekat kepadamu ya Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu,
pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari ambil saat teduh sejenak, berikan waktu, suasana dan hadirat Roh Kudus Tuhan melawat, mencengkram, dan mengalir di ruang-ruang kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian. Percaya dan yakinlah, ketika hatimu terbuka dengan tulus menerima kehadiran dan keberadaan dirinya, tidak mungkin dia berlalu begitu saja dari kehidupanmu. Dia akan duduk bersama, semeja sehidangan bersamamu, di tempat di mana kau berada, menikmati hari-hari hidupmu, berjalan beriringan bersama dengannya. Dan itu begitu indah. Rasakan dan terus nikmati kebersamaan itu. Jangan pernah terlewatkan sedetik pun. Dan sungguh betapa indah kasih dan kesetiaannya yang selalu terbukti di dalam kehidupan kita. Kalau hari ini kau dan aku masih hidup, kita masih bisa bersama-sama melewati dan menyusuri kehidupan ini. Bersyukurlah. Percayalah, di situ Tuhan berkehendak untuk kita semakin berkenan dan menyenangkan hati, memuliakan dan mengagungkan Dia. Mari berjuang bersama-sama. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Oh, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Amsal yang ke-15 ayat yang ke-5 menegaskan bagi kita, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Saudara tahu bahwa sebenarnya di sepanjang perjalanan hidup kita ada begitu banyak 1001 macam peristiwa yang Tuhan sudah pakai untuk menegur, menasehati, dan mendidik kita supaya kita tidak tersesat lagi, supaya kita tidak menyimpang lagi dari jalan kebenaran itu, supaya kita tidak terjerumus kepada jurang kebinasaan itu. Maut sudah menunggu kita, saudara. Kalau kita mengabaikan teguran, didikan, hajaran dan nasihat Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita, lewat apapun itu.
rumah tanggamu, porak-poranda, dan anakmu berkata, Papi jahat, kenapa Papi tinggalin Noni? Kenapa Papi tinggalin Dede? Itu teguran keras seharusnya. Dan mengingatkan akan engkau, betapa pengorbanan dan kerelaan engkau menahan diri demi menyelamatkan rumah tanggamu. Dan termasuk di dalamnya adalah anak-anakmu. Itu bisa kau lakukan. Tapi kenapa kau egois? Sombong, angkuh, merasa diri benar. Siapa kita? Tidak ada satupun yang benar. Kita tahu kok itu. Tidak ada satupun yang benar di hadapan Tuhan. Atau mama, kenapa mama tega lakukan ini? Sakit mama, jangan. Anakmu mengingatkan engkau, Bu. Berhenti dari egomu, kesombonganmu, keangkuhanmu, rasa diri hebat, bijak. Nah, kalau kita mau menerima didikan Tuhan, nah baru itu hebat. Lewat peristiwa-peristiwa kehidupan itu, kantormu dirusak massa hanya gara-gara perilakumu yang sombong bukan main. Tidak peduli kepada masyarakat di sekitar kantormu yang membutuhkan pertolongan. Mari, ingat, merusak harta milik orang lain, iya itu sebuah kesalahan. Tetapi tidak peduli kepada nasib orang lain yang membutuhkan, itu pun sebuah kesalahan. Kita bisa mencegahnya. Terlebih lagi pada masa-masa susah seperti sekarang ini. COVID-19 nampaknya tidak kunjung selesai. Ayo, bangkitkan dan tingkatkan kepedulianmu. Itu juga teguran Tuhan untuk membuat kita bijak. Kasih kita terbukti kepada sesama kita. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah ketika kita mengasihi sesama kita. Itu sederhana. Walaupun memang susah sekali membuktikan dan melakukannya. Apapun itu peristiwa hidup yang kau sudah lewati dan lalui. Pedih memang. Saya tahu pedih untuk mengalah. Ya, untuk menahan ego dan emosi. Untuk merelakan harta, sebagian dari harta kita, kekayaan kita, uang kita belikan berupa sembako dan kebutuhan pokok masyarakat, ya. Lalu kita bagikan. Tangannya mudah bisa membagikan, tapi hatinya belum tentu mudah untuk merelakan. Tangannya bisa berjalan, tapi hatinya bisa berhenti dan beku. Tahu gitu, mending buat saya sendiri, ngapain saya mesti bagi buat orang lain. Gak akan pernah selesai, saudara. Ingat baik-baik. Kalau tidak kita latih sejak dari sekarang ini, sifat dan sikap-sikap seperti itu akan membatu di batin kita dan kita tidak akan berubah. Kristen nampaknya, namun munafik, bohong belaka adanya, dusta besar adanya. Bukan duta besar. Kalau duta besar, dia menjadi representasi Tuhan. Tapi kalau dusta besar, tidak ada gunanya. Saudara, warga gereja manapun juga, jemaat gereja manapun juga, nggak ngaruh. Tidak berpengaruh. Tidak memberi dampak apa-apa jika tidak ada take action, tindakan nyata, bukti dari perubahan itu. Dan Tuhan bisa berbicara juga lewat perasaan lembut hati kita yang tertegur. Ya, mungkin tidak usah dengan peristiwa yang pahit dan melukai hati kita. Kadang-kadang Tuhan juga berbicara dengan lembut, sungguh lewat suara hati nurani kita. Andre, hati-hati loh, jangan sembrono. Ini pekerjaan Tuhan. Hati-hati.
Bersihkan hatimu dari berbagai macam agenda ya, busuk yang berlainan dengan agenda Tuhan. Nampaknya baik dalam pertimbangan manusia, baik, tapi hanya Tuhan yang tahu dan menilik hati terdalam. Apa yang ada di hati yang terdalam dari hidup saya, Bapak, Ibu, Saudara, dan kita semua. Mari, kalau sudah dengan lembut berbicara, dan saya terus berjuang, dan lewat bisikan-bisikan lembut itu, tiap kali Tuhan mengingatkan, saya dan istri saya terus berjuang, kami bertarung supaya pekerjaan Tuhan ini, pelayanan dan pekerjaan Tuhan ini, kami persembahkan sepenuhnya guna hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Gembala dan ibu gembala kalau tidak memberi contoh perubahan dan pertobatan juga tidak ada gunanya. Wah, dan itu menegur kami terus berdua, saya juga secara pribadi. Tidak perlu pakai peristiwa yang pahit, melukai, dan peristiwa yang menohok batin kita. Bisa jadi tidak perlu. Nah, kalau kita sudah sadar lewat bisikan lembut itu, ayo. Sama seperti seorang ayah yang mengingatkan anaknya, mendidik anaknya. Kalau pakai bahasa Jawa, Nduk, anak laki-laki dan anak perempuan, Ucok, Boruku, Noni, Koko, Cici, ayo berubah, bertobat, kamu itu anakku, bukan anak setan. Kita bukan anak setan, bukan? Dan mari kita berusaha, kita berjuang, membuktikan kepada dunia bahwa kita sungguh-sungguh anak-anak Tuhan. Kita telah mematikan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru yang terus dibaharui dari sehari demi sehari, yang akan memperoleh kemuliaan kekal bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Dan itu yang kita harapkan. Mari kita bertarung, kita berjuang. Lupakan masa lalumu, tinggalkan itu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Sebab semuanya itu sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu, ya Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbahmu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada noda dan celah. Bukan dengan emas merah Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan
kasih karunia dan berkat dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus senantiasa menaungi dan memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan kita sekalian, dari malam hari ini hingga kekal sampai selama-lamanya. Dengan penuh syukur katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.